الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan selain pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada bulan Ramadan yang baru saja kita lalui, bahkan ibadah sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Karenanya kita berharap semoga semua itu dapat menguatkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia ini. Juga kita berharap semoga dapat meningkatkan ketakwaan dan membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat derajat kita menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga akhir zaman nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari raya Idul Fitri, hari kemenangan bagi seluruh umat Islam, khususnya yang patuh dan taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, semenjak tadi malam suara takbir telah menggema di seluruh jagat raya, mengakui akan keagungan dan kebesaran Allah, serta mengakui akan rendahnya dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya penuh harap semoga kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesempatan umur panjang untuk bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan yang akan datang nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan
pendidikan bagi kita semua. Oleh karena itu banyak pelajaran di bulan Ramadan yang dapat kita petik. Di antaranya adalah saat kita berpuasa, kita diwajibkan untuk menjaga mulut kita agar sah pahala puasa kita. Dari sini bisa kita mengambil pelajaran penting, bahwa pentingnya kita harus bisa menjaga mulut dari menghibah, berbohong dan memfitnah, apalagi mengadu domba. Karena mulut merupakan salah satu sumber dosa dari salah satu tubuh kita. Oleh karena itu setiap Ramadan kita selalu diingatkan melalui hadis Rasulullah yang berbunyi, as-sumtu salamatun, as-sumtu zinatun, faman somata naja. Diam itu selamat, diam itu indah. Barang siapa yang diam, maka dia pasti akan selamat. Karena mulut itu saghirul jirmi kabirul jurmi, kecil bentuknya namun sangat besar bahayanya. Dengan berpuasa juga kita akan merasakan beratnya menahan lapar dan haus, apalagi para pekerja keras. Semua itu agar kita bisa merasakan betapa sengsaranya orang-orang fakir. Dalam hidupnya selalu merasakan pedihnya lapar dan haus. Hingga setelah Ramadan selesai, kita harus bisa berbagi rizki dengan saudara-saudara kita yang miskin. Tidak ada lagi sifat kikir dalam tubuh kita. Saat berpuasa, kita juga dianjurkan untuk selalu bersabar agar kita bisa mengendalikan diri. Selain Ramadan juga mengajarkan kita agar selalu meningkatkan amal dan ibadah kita, supaya di bulan selain Ramadan pun kita terbiasa dengan memperbanyak ibadah seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kesimpulannya adalah Ramadan telah datang mendidik kita agar kita menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang yang cerdas pasti bisa mengambil pelajaran yang dapat kita praktekkan selama di bulan Ramadan ini. Hingga di bulan Syawal ini kita bisa memperbaiki diri kita, mampu menggunakan anugerah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kita punya mulut tidak lagi untuk menggunjing, membicarakan keburukan orang lain, memfitnah dan mengadu domba. Kita punya tangan, kita gunakan untuk banyak menolong orang lain. Kita punya kaki, gunakan untuk melangkah menuju ridho Allah, untuk sholat berjamaah ke masjid, ke musola, mengunjungi pengajian dan segala kebaikan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya hingga kita bisa melakukan semua itu. Dengan demikian, Ramadan betul-betul menjadi bulan rahmat dan ampunan bagi kita semua. Sehingga semua dosa-dosa kita yang berhubungan dengan Allah sudah terampuni. Sebagaimana sabda Nabi, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Sering kami sampaikan bahwa dosa kita terhadap Allah itu sangat mudah untuk diampuni. Namun dosa kita kepada sesama manusia, inilah yang paling berat di akhirat nanti. Salah satu sahabat Nabi mengatakan, idza ataitallah bisab'ina danban fima bainaka wa bainallah ahwanu alaika min antalqahu bidanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibadi. Kata salah satu sahabat Nabi, Sufyan Ats-Tsauri, mengatakan,
Jika engkau nanti meninggal dengan membawa 70 macam dosa yang berhubungan dengan Allah, maka Allah akan mudah mengampuninya. Karena Allah pernah berfirman, ketika nanti pada hari kiamat ada panggilan dari bawah aras yang berbunyi, ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, makana li qad wahabatuhu. Wahai umat Muhammad, dosa-dosamu yang kau lakukan terhadapku telah aku ampuni. Wa baqiyat al baqiyatu alaikum, akan tetapi dosa-dosamu yang berhubungan dengan saudaramu itu masih tetap ada. Fatawahabu, maka hendaklah kalian saling meminta maaf. Dari hadis ini jelas sekali bahwa dosa hubungan dengan Allah itu mudah untuk dimaafkan. Sekali kita bertaubat, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Namun dosa kita terhadap sesama manusia ini harus kita selesaikan selagi kita masih berada di dunia. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kini dosa kita terhadap Allah telah dihapus dengan kita melakukan berpuasa selama 1 bulan penuh. Maka tinggallah dosa kita terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, mari saling memohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan kita, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Terutama sekali kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita, karena mereka adalah manusia yang sangat mulia. Derajat mereka sangat tinggi karena ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu tingginya hingga Allah meletakkan ridhonya di bawah ridho orang tua. Begitu pula murkanya di bawah murka orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Oleh karena itu wahai saudaraku, hilangkan sifat sombong, merasa paling benar, merasa tidak punya salah, apalagi dengan orang tua kita. Jangan mentang-mentang merasa sudah lebih mampu, lebih kaya, lebih sukses dari orang tua. Sudah punya rumah megah, mobil mewah, dan kendaraan banyak. Kemudian kita merasa sudah tidak lagi membutuhkan kehadiran orang tua kita. Ingat wahai saudaraku, kalau sekarang kita mampu, kalau sekarang kita sukses dengan harta, sukses dengan jabatan, ingat semua adalah doa orang tua kita. Doa yang mereka panjatkan setiap saat, setiap waktu, setiap malam. Doa yang tak pernah kita dengar selama ini. Maka janganlah kita durhaka pada mereka. Jangan sampai segala anugerah berubah jadi bencana malapetaka akibat lalai mensyukurinya. Muliakan mereka, bahagiakan mereka, datangi orang tua kita. Jangan ada alasan, karena langkah kaki kita saat mendatangi orang tua akan menyelamatkan kita saat melewati sirat. Buatlah mereka senang dengan kehadiran kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Maka pada ujung khutbah kali ini, saya selaku khatib mengajak kepada seluruh jamaah dan kepada diri saya pribadi. Mari kita di hari yang sangat mulia ini beristighfar kepada Allah. Seraya berucap Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita yang lemah, yang perlu berlumuran dosa, mari kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan banyaknya kesalahan dosa yang telah kita lakukan.
Saudaraku semua, coba kita tengok kanan dan kiri kita. Mungkin saudara kita atau orang tua kita atau teman atau tetangga kita tahun kemarin masih sholat berjamaah, sholat Aid bersama kita di musola ini. Tapi tahun ini sekarang sudah tidak ada lagi, tidak bisa lagi duduk sholat berjamaah seperti kita selamanya. Mereka telah berpulang ke rahmatullah. Ada yang membawa banyak amal, tapi ada juga yang membawa banyak dosa. Saudaraku, begitu pula giliran kita. Kita hidup hanya sementara. Tidak ada yang lama, tidak ada yang abadi kita di dunia. Hari akan berhenti dengan hari. Kita tidak pernah merasakan bahwa kita semakin dekat dengan kematian kita. Saudaraku semua, mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup kita ini pasti akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita, ada yang tinggal beberapa tahun, ada yang tinggal beberapa bulan. Boleh jadi ada yang sholat Id ini adalah sholat yang terakhir. Semua itu Allah telah menentukan kapan saatnya ajal kita tiba. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa diakhirkan atau dimajukan. Bila saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa lari. Bila saat ajal kita tiba, ya Allah, mudah-mudahan kita sudah benar-benar siap. Mudah-mudahan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita sudah benar-benar ridho pada kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa kita ini, orang-orang yang pernah kita zolimi, orang-orang yang pernah kita sakiti, sudah memaafkan semua kesalahan kita. Semoga saatnya ajal kita tiba, sudah tidak ada lagi hutang dalam diri kita. Karena itu akan sangat merugikan kita. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini, tubuh ini sudah bersih. Tidak ada yang haram yang melekat pada tubuh kita. Semoga Allah mengizinkan saat dicabut nyawa kita sedang dalam keadaan terbasuh air wudhu. Mudah-mudahan saat dicabut nyawa ini Allah mengizinkan kita bisa mengucapkan La ilaha illallah. Karena sangat beruntung orang-orang yang saat meninggal dunia mampu mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Hadirin, bayangkan kalau kita nanti sudah jadi mayat, kalau tubuh kita ini sudah dingin dan kaku,
Kalau tubuh kita nanti sudah mati, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Mata tidak lagi bisa membaca Al-Quran. Mulut sudah kaku, tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Tidak bisa lagi bersujud, tidak bisa lagi sholat. Tangan kalau sudah kaku, tidak bisa lagi untuk bersedekah, menolong orang, membeli anak cucu. Kaki kalau sudah dibungkus kain kafan, tidak lagi bisa melangkah mencari ilmu, tidak bisa lagi ke masjid atau ke musola, bersilaturahim. Ya Allah, sudah berakhir semua kesempatan beramal. Saat itulah demi Allah kita semua akan menyesal, sangat menyesal. Mengapa saat kita masih hidup kita sia-siakan? Mudah-mudahan orang-orang yang mengurus jenazah kita nanti adalah orang-orang yang ikhlas. Semoga kita dikafani dengan kain kafan yang halal. Mudah-mudahan orang yang akan mensolati kita adalah keluarga dan anak-anak kita. Mudah-mudahan orang-orang yang mengusung jenazah nanti orang-orang yang ikhlas. Kita sudah tidak bisa lagi apa-apa. Hadirin, coba kenanglah waktu kita nanti diusung ke kuburan. Tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Liang lahat sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat. Kain kafan di wajahnya dibuka. Lalu ditutup pakai bambu gelap. Tidak lama tanah mulai menimbun kita. Demi Allah kita akan sendirian. Kita akan ketakutan di dalam kubur. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, hanya beberapa saat ada di atas kuburan kita. Tidak lama mereka akan pergi. Mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada lagi yang peduli dengan kita saat itu. Satu persatu mereka pulang ke rumah, meninggalkan kita sendirian. Kembali sibuk dengan aktivitas mereka. Demi Allah kita sendirian. Kita akan ketakutan di alam kubur. Tidak ada yang setia pada kita. Kecuali amal kita. Kita harus siap. Karena itu akan terjadi kepada diri kita. Ya Allah, Zat yang maha mendengar, jadikan sholat id kali ini ibadah yang kau ridhoi. Inilah hambamu yang bergelimang dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun dosa yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman kami terhadap orang tua kami. Ampuni kami yang sering menyakiti mereka. Ampuni kami yang sering berkata kasar pada mereka. Ampuni kami yang sering tidak mempedulikan mereka. Terlalu sering menyakiti hati mereka. Ya Allah, jangan sampai orang tua kita menyesal telah melahirkan kita. Berikan kesempatan kami umur untuk membahagiakan orang tua kami. Ampuni dan sayangi ya Allah. Ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan di sisa umurnya. Bahagiakan hidupnya. Berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa tekun dalam beribadah. Ampuni juga orang tua kami yang sudah tiada. Terangkan kuburnya. Jadikan husnul khotimah akhir hayatnya. Jadikan kuburan mereka sebagai taman surga. Jangan kau siksa dalam kuburnya. Jangan kau siksa dalam kuburnya ya Allah. Karena mereka sudah terlalu susah hidup di dunia untuk mengurus kita.
Ya Allah, ampuni juga guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenal-Mu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah. Ampuni hamba-Mu yang telah kami sakiti selama ini. Cegahlah kami dari berbuat dolim kepada siapapun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa liwalidayya wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi kathiro, subhanallahi bukrata wa asila. Alhamdulillahilladzi wakafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina al-mustafa, wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkar wal baghya wasuyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khusuh wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. illallah, la ilaha 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 illallah, la ilaha